Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Tulusari dan Grace Christian dan Indra Raja yang akan membawakan judul analisis dan perancangan e-commerce untuk meningkatkan pemasaran UMKM tanaman hias. Berikutnya ada anggota kelompok kami di sini ada Indra Raja, Grace Christian dan Tulusari. Lanjut ke latar belakang. E-commerce atau bisa dibuat perdagangan elektronik atau yang bisa disebut juga e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, atau pemasaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer. E-commerce merupakan konsep baru yang digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web atau triple W, pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi. Sering perkembangan teknologi informasi pada budidaya tanaman hias. Masyarakat penggemar tanaman hias adalah masyarakat menengah ke atas. Tepat sekali untuk memanfaatkan IT untuk bisa mengakses konsumen menengah ke atas dan lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Dan akan memperhatikan realitas masyarakat untuk satu gagasan untuk memberdayakan masyarakat melalui maksimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya. Permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan sekaligus bagaimana membantu memasarkan produk mereka secara luas. Melalui pengembangan aplikasi e-commerce ini yang digunakan untuk melakukan pemasaran tanaman hias dan diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Next, ada batasan masalah, yaitu batasan masalah di sini adalah yang pertama perangkat lunak atau aplikasi yang dibuat hanya mengacu untuk pemasaran dan penjualan tanaman hias. Yang kedua, pembayaran dilakukan dengan cara transfer atau offline di bank yang telah tercantum dalam website. Lalu yang ketiga ada tinjauan sistem yang pernah ada. Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Yuni Sugiyarti dengan judul Pelatihan Budidaya dan Pengembangan E-commerce Tanaman Hias dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan sekaligus meningkatkan dan membantu memasarkan produk mereka secara luas dengan membuat sebuah website. Kehadiran teknologi informasi ini dalam bisnis khususnya tanaman hias membawa geliat komoditas ini menjadi lebih bergairah. Dan petani yang semula hanya bisa menjual secara konvensional bisa dilakukan secara online sekarang. Solusi yang dapat diberikan adalah para penulis dalam paper ini untuk merancang atau membuat sebuah aplikasi yang dapat memasarkan berbagai produk tanaman hias di mana di dalam aplikasi tersebut masyarakat atau seorang dengan mudahnya menemukan atau mendapatkan produk tanaman hias dan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace Christian. Selanjutnya ada deskripsi aplikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk membuat masyarakat atau seseorang dengan mudahnya untuk membeli atau menjual sebuah produk tanaman hias, serta meningkatkan kualitas dalam UMKM. Lanjut. Ada fungsi aplikasi. Yang pertama, kemudahan dalam pencarian informasi. Fungsi ini dapat mempermudah pengguna aplikasi dalam mencari tanaman hias yang dibutuhkan oleh pembeli, serta detail tanaman tersebut, antara lain harga, ukuran, dan lain-lain. Yang kedua, kemudahan dalam mempromosikan usaha. Fungsi ini dapat mempermudah penggunaan aplikasi yang memiliki sebuah usaha untuk menjual atau menawarkan sebuah produk kepada pembeli di aplikasi ini. Lanjut. Adapun bisnis proses. Yang pertama, menambahkan produk ke chart atau pembelian. Pada bagian ini, konsumen akan menambahkan produk yang akan dibeli ke keranjang belanja. Tujuannya untuk menyimpan produk untuk dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu dilakukan check out. Jika produk yang akan disimpan out of stock, maka itu tidak akan disimpan ke chart. Kedua, ada check out. Dalam check out, pengguna akan melakukan konfirmasi atau penambahan data lain sebagai pelengkap seperti pengisian data alamat, pengiriman, pemilihan metode pembayaran, asuransi, diskon, dan lain-lain. Apabila pembayaran telah berhasil, akan menyimpan bukti surat invoice. Jika gagal, maka akan kembali untuk mengkonfirmasi data. Ketiga, ada shipping.
Shipping ini bertujuan untuk mengirimkan barang yang kita pesan. Dilakukan oleh jasa pengiriman dan juga terdapat order tracking untuk melacak status transit paket. Apabila telah sampai, maka penyedia layanan akan otomatis melakukan konfirmasi pesanan telah sampai untuk dikonfirmasi. Ada arsitektur aplikasi. Yang pertama, server side. Database berisi daftar promosi dengan penawaran produk atau layanan dari toko yang berpartisipasi. Toko yang berpartisipasi adalah toko yang berkontribusi pada daftar promosi. Akses ke database produk mereka tidak diasumsikan oleh mesin pencari di situs web mereka atau sebagai lawan dari toko online eksternal. Kedua, client side. Untuk menggunakan sistem, konsumen harus membuat akun di komputer pribadinya atau akses ke internet diperlukan. Profil konsumen disimpan di PC-nya tanpa mengungkapkan informasi pribadi. Data dari profil tidak dikirimkan kemanapun. Kita dapat mengakses berbagai produk yang terdaftar pada toko online. Ketiga, ada WAP Gateway. Gateway WAP biasanya dioperasikan oleh penyedia telekomunikasi sebagai hubungan antara perangkat WAP dan internet. Untuk melihat detail penawaran, pengguna harus terhubung ke Gateway WAP dan untuk mendapatkan koneksi ke server sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Ini untuk bagian loginnya terdapat untuk menggunakan fungsi login ini kita terlebih dahulu memasukkan username dan password. Apabila kita belum memiliki username, terlebih dahulu kita melakukan registrasi. Di sini terdapat tampilan dashboard. Untuk tampilan dashboard ini terdapat beragam fitur seperti ini, tampilan dari produk yang utama dan beberapa kategori dari produk. Setelah itu terdapat tampilan kategori dari beberapa jenis produk itu untuk melakukan sorting atau filter. Nah, di sini juga terdapat fitur side menu untuk melihat berbagai fitur lainnya dan juga terdapat tampilan detail produk untuk melihat bagaimana mengenai rincian produk tersebut. Dan ada juga tampilan untuk mendaftarkan toko, juga untuk menambahkan barang apa saja yang akan dijual ataupun dapat diedit, dan berbagai detail lainnya. Setelah itu, apabila kita telah menambahkan produk di dalam keranjang belanja, untuk memproses selanjutnya terhadap checkout, kita dapat menambahkan beberapa data seperti alamat pengiriman, kode pos, ekspedisi, ini ya sebuah layanan untuk mengirimkan barang, dan juga voucher serta metode pembayaran yang akan dipilih. Oke, apabila di sini kita telah melakukan pesanan, akan terdapat notifikasi yang ditampilkan seperti ini. Pesanan sudah sampai, pesanan sudah diproses, dan juga terdapat chat. Di sini chat mungkin terhadap admin. Untuk metodologi SDLC yang digunakan di sini berupa perencanaan, pengembangan, hingga perawatan jangka panjang produk sistem informasi. SDLC dibutuhkan oleh para programmer dan developer agar langkah kerja terstruktur searah dengan tujuan pembuatan software program, dimulai dari tahapan analisis, desain, lalu implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Rancangan delivery ke masyarakat.
contoh menggunakan pelatihan atau apa, melaksanakan seminar atau pameran terkait manfaat sistem galeri tanaman hias tersebut, membuat panduan buku penggunaan aplikasi, melakukan kerjasama untuk mempromosikan sistem dengan para pembudidaya tanaman hias, melakukan kerjasama untuk mempromosikan sistem dengan instansi seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, promosi melalui internet, dan fasilitas iklan seperti YouTube, Instagram, dan media hiburan lainnya. Siapa penutupan? Terus. Oke, terima kasih untuk para anggota kami di sini dan terima kasih untuk presentasi tugas besar dari komputer masyarakat ini. Saya dari perwakilan kelompok ini mengucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.